Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberi kita nikmat kesehatan dan nikmat kelapangan waktu sehingga kita dapat mengikuti mata kuliah komputer. Sholawat berangkaikan salam tak lupa dan tak bosan pula kita hadiahkan ke arwah Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ia telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang berilmu pengetahuan yang disinari iman dan Islam. Nah, di sini saya sebagai moderator dari kelompok 4 komputer, yang mana kami beranggotakan 5 orang, yakni pemateri pertama yang dibawakan oleh teman kami Fani Anggita Lubis, dan pemateri kedua oleh Safna Andini, pemateri ketiga Purnama, dan pemateri keempat Nurdina Hasana, dan pemateri kelima oleh saya sendiri. Baiklah, langsung saja kami akan membacakan isi dari makalah kami tersebut. Sistem operasi. Nah, sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengatur sumber daya dari perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak sosial. Jadi, tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka, kecuali program meeting. Nah, sistem operasi mempunyai penjadwalan, mencakup perhitungan, penggunaan memori, pemrosesan data, penyimpanan data, dan sumber daya lainnya. Contohnya seperti Linux, Android, iOS, Microsoft Windows. Nah, adapun cara kerja dari sistem operasi yaitu dengan penggabungan antara perangkat keras dengan perangkat lunak. Jadi, saat komputer pertama kali dinyalakan, maka kita tahu bahwa yang sedang berjalan adalah sistem operasi. Kemudian setelah komputer menyala, barulah program dan aplikasinya bisa berjalan. Sistem operasi adalah sistem yang berada di lapisan pertama di mana memori hard disk itu diletakkan. Jadi setiap komputer itu memerlukan beberapa sistem operasi agar bisa dijalankan dan digunakan. Nah, sistem operasi utama yang digunakan komputer memiliki terbagi menjadi 3. Yang pertama sistem Microsoft Windows, dan yang kedua sistem MAC OS X, dan yang ketiga itu sistem Unix. Jadi fungsi OS untuk menyediakan layanan ke pengguna sehingga bisa lebih mudah saat memanfaatkan berbagai sumber daya komputer. Adapun pokok dari dalam menjalankan kebutuhan setiap proses sumber daya terbagi menjadi 4. Yang pertama, memori manajemen terbagi menjadi 2, yaitu primary memory dan main memory. Dan yang kedua itu device management. Sistem operasi juga mempunyai fungsi untuk mengatur komunikasi antara perangkat melalui setiap drivernya. Dan yang ketiga itu ada file management. Jadi ini untuk melakukan konfigurasi dan file. Dan yang terakhir itu ada processor management. Nah, ini untuk mendukung proses multiprogramming untuk menentukan fase mana yang menggunakan prosesor dalam jangka waktu tertentu. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu jenis-jenis dari sistem operasi. Nah, yang pertama yaitu Windows atau Microsoft. Windows Microsoft biasanya kita kenal dengan sebutan Windows. Nah, Windows sendiri adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation dengan berbasiskan GUI atau Graphical User Interface, dalam arti tampilan antarmuka bergrafis. Windows merupakan sistem operasi yang paling terkenal dan hampir semua orang pernah menggunakannya. Microsoft Windows yang pertama disebut dengan Windows versi 1 yang dirilis pada tanggal 20 November 1985. Namun sayang sekali bahwa versi ini banyak memiliki kekurangan dalam beberapa fungsionalitas sehingga kurang populer di pasaran. Kemudian,
setelah Microsoft Windows mencapai kesuksesan yang sangat signifikan saat menginjak ke Windows versi yang ketiga yang dirilis pada tahun 1990. Kemudian, pada tanggal 25 Juni 1998, Microsoft Windows merilis sebuah sistem operasi Windows baru yang dikenal dengan sebutan Windows 98. Windows 98 ini dianggap sebagai revisi Windows 95, tetapi pada umumnya dilihat jauh lebih stabil dan dapat diandalkan dibandingkan dengan Windows sebelumnya, yaitu Windows 95. Kemudian muncul lagi Microsoft Windows 2000 yang dirilis pada tanggal 17 Februari tahun 2000. Pada versi ini sebelumnya dikenal dengan sebutan Windows 2000, Windows 5. Meskipun Windows 2000 dapat memperbarui komputer yang sebelumnya, menjalankan Windows 98, Windows 2000 tidak dianggap sebagai produk yang cocok untuk pengguna rumahan. Nah, kenapa? Karena kurangnya device drive untuk perangkat pengguna seperti pemindaian dan juga pencetak. Pada bulan September tahun 2000, Microsoft memperkenalkan Microsoft Windows Millennium Edition yang dikenal dengan sebutan Windows ME. Versi ini memperbarui Windows 98 dengan multimedia dan internet yang lebih baik lagi. Setelah meraih kesuksesan yang besar dengan Windows XP, Microsoft ini tidak pantas untuk berhenti begitu saja dengan mengembangkan Windows-nya. Versi terbaru dari Windows disebut dengan Windows Vista yang dirilis pada tanggal 30 November tahun 2006. Nah, untuk kalangan pengguna rumahan yang dirilis pada tanggal 30 Januari tahun 2007. Yang kedua yaitu Unix atau Regency Billions. Unix adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh American Telephone dan Telegraph yang diciptakan oleh Ken Thompson dan Dennis Ritchie. Sistem operasi yang didesain multitasking dan multi-user. Unix sendiri adalah sistem operasi yang memiliki model file server yang mendukung untuk digunakan dalam jaringan komputer. Karena keunggulan dalam melakukan fungsi utama jaringan komputer yang lebih baik dari sistem operasi yang lain. Unix sendiri ditulis dalam bahasa C, sehingga mirip dengan DOS yaitu line atau text command based atau berbasis perintah teks. Nah, yang ketiga yaitu GNU atau Linux. Linux sendiri adalah sistem operasi bebas dan terbuka yang pada dasarnya menggunakan kernel Linux yang menangani kontrol proses, jaringan, peripheral, dan pengaksesan sistem berkas. Sistem ini dikembangkan oleh Linus Torvalds pada tahun 1991 yang dirilis di bawah lisensi publik umum GNU versi 2. Linux memiliki banyak desain yang berasal dari dasar Unix. Hal ini yang membedakan antara Linux dan sistem operasi populer lainnya terletak pada kernel Linux dan komponen-komponen yang bersifat bebas dan terbuka. Bisa dikatakan hampir sama seperti pada Unix. Kemudian, satu hal yang membedakan antara Linux terhadap sistem operasi lainnya adalah terletak pada harga. Karena harga Linux ini kebanyakan gratis walaupun sebagian juga berbayar. Nah, yang keempat yaitu IBM OS atau 2. Sistem operasi IBM OS 2 ini dibuat bersamaan dengan International Business Machine Corporation dan Microsoft Corporation yang digunakan pada komputer IBM sebagai pengganti dari sistem operasi DOS. Kata dari OS 2 ini singkatan dari Operating System 2. Pengembangan sistem operasi ini dilakukan oleh kedua perusahaan dengan menggunakan perjanjian Joint Development Agreement atau GDA
yang ditandatangani pada tahun 1987. Kemudian sistem operasi tersebut didesain agar dapat menggunakan kemampuan penuh dari Microsoft Intel 80286. Yang kelima yaitu Macintosh Operating System. Macintosh Operating System adalah sistem operasi yang dibuat oleh Apple, komputer khusus untuk komputer Macintosh dan tidak kompatibel dengan komputer berbasis IBM. Macintosh Operating System merupakan sistem operasi pertama yang menggunakan antarmuka pengguna grafis atau Graphical User Interface atau GUI. Macintosh Operating System X memasukkan unsur-unsur BSD Unix, OneStep, dan Macintosh Operating System X memiliki memori ala Unix dan preemptive multitasking. Kelebihan Macintosh Operating System yang pertama yaitu stabil karena menggunakan Unix. Yang kedua, multitasking dengan tampilan atau UI sangat bagus. Yang ketiga, aman dari malware. Yang keenam, FreeBSD. FreeBSD adalah sistem operasi bertipe Unix bebas yang diturunkan dari Unix ET dan P. FreeBSD berjalan di atas sistem Intel x86. FreeBSD sendiri kali pertama muncul pada tahun 1993 oleh David Greenman. Tujuan dari FreeBSD adalah menyediakan software yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan FreeBSD sendiri. Dikembangkan dari 386 BSD, semua proyek pengembangan BSD operating system yang berjalan di atas chip Intel. Yang ketujuh, Solaris. Sistem operasi Solaris adalah sebuah sistem operasi yang berdasarkan Unix system yang diperkenankan oleh Sun Microsystems pada tahun 1992 sebagai pendukung operating system. Solaris terkenal karena kestabilannya, khususnya pada sistem SPARC atau Scalable Processor Architecture. Solaris disertifikasi dalam spesifikasi Unix, walaupun pada awal pengembangannya berdasarkan kepemilikan pribadi dan kebanyakan kode dasarnya sekarang ini merupakan software open source yang biasa dikenal dengan OpenSolaris. OpenSolaris adalah open source versi sistem operasi Sun Solaris, tetapi Sun Solaris terdiri dari beberapa kode yang tidak hanya inti dari sistem operasi. Misalnya source untuk installer desktop software. OpenSolaris memiliki banyak fitur yang menjadikan OpenSolaris bisa digunakan untuk skala pengembangan yang besar, dari penggunaan untuk desktop PC atau mobile. Konsep OpenSolaris adalah yang pertama itu free redistribution, didistribusi secara bebas. Yang kedua, source harus tersedia untuk semua distribusi. Yang ketiga, drive work. Setiap orang bisa menggunakan kode dan mendistribusikan kembali. Yang keempat, no discrimination. Kode harus disediakan untuk seseorang untuk dikembangkan. Yang ke-8 adalah Chrome Operating System. Chrome Operating System adalah sistem operasi besutan Google yang ringan dan berbasis Linux dan standar web untuk personal komputer PC. Google Chrome bekerja dengan metode windowing atau switching atau multitasking. Google Chrome Operating System menggunakan standar web HTML5 yang merupakan pengembangan software di browser yang berbasis sistem operasi. Jika dilihat, Chrome Operating System ini merupakan gabungan dari Linux dan Windows Vista.
Chrome operating system dirilis pada pertengahan 2010. Ini saya akan menjelaskan tentang pengertian, fungsi, dan aplikasi internet. Yang pertama itu adalah pengertian internet. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik lainnya dengan cepat dan tepat. Internet juga mempunyai standar global yang penggunaan jaringannya yang biasa disebut dengan TPC atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Yang kedua itu adalah fungsi internet. Fungsi internet akan membantu manusia lebih efektif dalam bekerja, ujung-ujungnya akan menghasilkan produktivitas kerja. Selain itu, kemudahan berkomunikasi akan membuat manusia semakin berkehidupan sosial. Tahu perkembangan zaman dan apa yang sedang berkembang menjadi nilai plus keberadaan internet. Hal ini akan berdampak pada meningkatnya relasi kerjasama. Dan fungsi internet ada berbagai macam dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama memudahkan untuk mengakses informasi, yang kedua memudahkan komunikasi, yang ketiga memudahkan dalam pekerjaan. Nah, di sini saya Munawaro akan menjelaskan tentang hubungan Quran Surah Al-Baqarah ayat 216 terhadap penggunaan internet. Dalam kehidupan, seseorang akan berjumpa dengan hal dan peristiwa. Dari kedua hal tersebut, ada yang tidak disukai dan ada yang disukai, bahkan tidak kedua-duanya. Setiap orang memiliki kecenderungan masing-masing untuk menentukan suatu pilihan. Namun, sebagai catatan, sesuatu yang tidak disukai belum tentu tidak baik atau bahkan itu lebih baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 216 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asya an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asya an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, diwajibkan atas kamu berperang padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal itu baik bagimu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Menurut Quraisy Shihab, Surah Al-Baqarah ini, ayat 216, menerangkan bahwa sesuatu yang tidak disukai belum tentu tidak baik, terutama ketetapan Allah. Oleh karenanya, ketika ada perintah atau larangan dari Allah Subhanahu wa taala yang terkesan tidak menggerakkan, ia harus menanamkan rasa optimisme di dalam jiwanya dan berkata bisa jadi di balik ketetapan tersebut ada sesuatu yang baik atau bernilai. Demikian pula sebaliknya, seseorang yang sedang mendapatkan atau menikmati kebahagiaan hidup di dunia berupa kelimpahan rezeki atau sebagainya, semestinya tidak berbahagia secara berlebihan hingga lupa diri. Karena bisa jadi di balik kenikmatan hidup yang disukai tersebut terdapat mudarat yang tak disangka-sangka atau bisa jadi itu sebenarnya sebuah istidraj atau lanjuran. Lebih dalam lagi, Quran Surah Al-Baqarah ini mengajarkan kepada manusia agar berserah diri kepada Allah dan menyerahkan segala apapun yang ada pada dirinya, sekaligus mendorong mereka untuk hidup lebih profesional dalam konteks melaksanakan problem masalah. Mereka semestinya tidak kehilangan optimisme ketika dilanda kesedihan dan tidak pula larut dalam kegembiraan sampai-sampai mereka lupa daratan. Itu saja yang dapat. Nah, itulah tadi hasil dari penjelasan isi makalah kami. Apabila ada kekurangan, kami dari kelompok 4 komputer meminta maaf. Kami akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.